kali kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik kieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem dia terancam masuk neraka, pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyieun we hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulud Dahri Paklam sambelun wa muzairun walalabuha. Matakna kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al-Silsilah As-Shahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al-Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisfu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan amalan-amalan, maka itu adalah hal yang sangat baik. Akan tapi memang di sana ada beberapa amalan yang para ulama berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapat ya. Ya memang ada pengingkaran tentang sebagian amalan-amalan karena dianggap sandarannya tidak benar. Ya kita hindari yang seperti itu. Tapi yang tidak dibenarkan adalah memukul rata bahwasanya semua riwayat yang berkenaan dengan bulan Sya'ban adalah palsu, itu salah. Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang puasa tadi. Imam Muslim meriwayatkannya juga. Dan imam-imam yang lain juga meriwayatkan. Baik, kita ini sering dimasukkan oleh setan ke dalam musyahanah ya, kebencian dan permusuhan. Nah ini yang memetik buahnya adalah iblis, agar kita tidak diampuni oleh Allah. Nah di bulan Sa'ban saja kadang perselisihan menjadi sebab kita bermusuhan. Sekarang mengatakan, dikit-dikit mengatakan bid'ah. Di sisi lain ada orang dikit-dikit membawa hadis, bukan hadis katakan hadis, bukan hadis dibilang hadis. Banyak hal-hal yang dianggap sebagai hadis tapi bukan hadis. Kita tidak perlu, kita cukup hadirkan hadis sahih. Kita ada sebuah catatan buku tentang Sa'ban, bisa dilihat itu nanti, yang punya indahnya perbedaan ulama. Kita mencoba hadirkan riwayat-riwayat yang benar dari baginda Nabi SAW berkenaan tentang bulan Sya'ban, mulai dari puasa dan amalan-amalan selain puasa. Adapun yang dilakukan oleh kaum muslimin di malam nisfu Sa'ban dengan membaca surat Yasin 3 kali, itu tidak ada tuntunan khusus dari Nabi Muhammad, tapi ada tuntunan umum. Apa itu? Menghidupkan malam itu dengan beribadah. Kemudian tuntunan umum yang lain lagi apa? Cara berdoa, tawasul dengan amal soleh, baca Yasin, setelah itu agar dipanjangkan umur, Yasin apa rezeki, itu sah saja. Kalau anda kurang panjang dari baca Yasin, baca Quran utuh 30 juz boleh kok. Anehnya orang itu gampang bid'ahkan, wah amalan apa 3 Yasin dari siapa? Itu para ulama membuat menghadirkan amalan itu biasanya dengan ayat-ayat yang sudah familiar ya, yang orang mudah menghafalnya. Bahkan dikatakan memang riwayat ini diperselisihkan tentang Yasin ada qalbul Quran, intisarinya ada Al-Quran, hatinya Al-Quran. Ini adalah riwayat-riwayat yang ulama berbeda kan, tapi di situ ada yang mengatakan hadis itu sahih. Jadi amalan yang dilakukan oleh para ulama di saat mengajari orang-orang awam di malam nisfu Sa'ban dengan baca Yasin dan sebagainya, hal yang boleh, bukan terlarang. Kalau anda tidak puas dengan Yasin kurang luas, baca ayat yang lainnya. Cuman Yasin betul itu adalah sudah biasa di kampung-kampung orang pada menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban yang dimuliakan Allah Ta'ala, bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau, mengapa beliau tampak berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban ini dibandingkan bulan-bulan yang lain? Maka Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'imun." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Banyak umat manusia yang merupakan bulan Sya'ban ini, bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah amal umat manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku ingin amalku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah,
Kita telah berada di bulan Sya'ban, dan di bulan ini ada satu malam yang sangat mulia, malam yang penuh dengan barakah, malam yang penuh dengan rahmat, malam nisfu Sya'ban. Para ulama rahimahullah di seluruh penjuru dunia mengajak umat Islam untuk di malam nisfu Sya'ban berbondong-bondong mendatangi surau, langgar, masjid, musola, berdoa, berzikir, berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari di malam nisfu Sya'ban di bulan ini yang insyaallah jatuh pada hari Kamis malam Jumat 11 Mei, kita semua mendatangi surau, langgar, musola, dan utama masjid untuk berkumpul, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan malam itu untuk menyongsong Ramadan. Manfaatkan malam itu untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupakan malam yang mulia ini. Karena dalam suatu hadis, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu malam mencari baginda Muhammad SAW yang hari malam itu tidak ditemukan di samping tempat tidurnya. Di awal tidur bersama Sayyidatuna Aisyah, kemudian di tengah malam Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah SAW tidak berada di sisinya. Maka beliau pun mencarinya dan mendapati Nabi Muhammad SAW sedang berada di pemakaman Baqi, pemakaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan Rasul sedang menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidatuna Aisyah pulang ke rumah dan Rasulullah SAW kembali ke rumah. Rasul pun menyatakan kepada Aisyah dalam hadis yang panjang, di akhir hadis Rasul menyatakan bahwasannya malam itu adalah malam yang mulia. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'id dunya yaghfiru li aktsara min 'adadi sya'ri ghanami kalbin." Sesungguhnya Allah azza wa jalla pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Artinya Allah mendatangi hambanya dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Di situ Allah Subhanahu wa taala di malam itu memberikan ampunan kepada umat manusia sebanyak jumlah bulu domba yang ada di peternakan suku Kalb. Artinya umat Islam di malam itu mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun Muhammad SAW mencontohkan, bahkan beliau ziarah kubur di malam nisfu Sya'ban. Tidak hanya tinggal di rumah, beliau keluar dari rumahnya untuk menziarahi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di malam nisfu Sya'ban, Nabi kita Muhammad SAW menyerukan agar umatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, fa yaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfir lah, ala mustarziqun fa arzuqah, ala mubtalan fa u'afiyah, ala kadza hatta yatlu al-fajr." Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasannya di malam nisfu Sya'ban hendaknya kalian semua malam itu bangun beribadah kepada Allah taala, dan keesokan harinya di siang harinya berpuasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah ketika terbenamnya matahari di malam nisfu Sya'ban, Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah menawarkan kepada hamba-hambanya, "Adakah di antara kalian yang butuh ampunan? Maka aku akan ampuni. Adakah di antara kalian yang butuh rezeki? Aku akan berikan rezeki. Adakah di antara kalian yang butuh diselamatkan dari sesuatu yang tidak baik yang dia peroleh, sesuatu yang gak enak yang dia peroleh? Maka aku akan selamatkan dia, aku akan sembuhkan dia. Apakah ada? Apakah ada? Apakah ada?" Terus Allah menawarkan hal itu sampai berakhirnya waktu malam, sampai terbitnya waktu fajar. Ikhwani rahimakumullah, tawaran Nabi Muhammad SAW dan seruan beliau ini jangan kita abaikan hanya karena alasan hadisnya dhaif, hadisnya kurang kuat. Perlu kita ketahui, hadis yang dhaif dalam fadilah amal diserukan oleh para ulama untuk diamalkan. Jika Anda mengikuti para ulama pun mengajak kita mengamalkan hadis dhaif, seruan amal soleh. Maka sudah saatnya mari kita berbondong-bondong mengamalkan hadis ini, berbondong-bondong ke surau, ke langgar, ke masjid, berdoa bersama, berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya tepat tanggal 15 Sya'ban berpuasa, puasa sunnah. Kalau Anda tidak percaya dengan puasa sunnah nisfu Sya'ban, maka percayalah bahwa setiap pertengahan bulan kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan, hendaknya umat Islam ini berpuasa di Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Karena itu jangan sia-siakan apa yang telah ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Datangi surau, datangi langgar, datangi musola, datangi masjid, berkumpullah, berdoalah bersama-sama di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan barakah, sehingga kita mendapatkan barakah bulan Rajab, barakah bulan Sya'ban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Mohon maaf, semoga barakah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.